Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memenuhi hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman Tuhan itu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 32 ayat 3 yang berbunyi, "Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah kebebasan dari dosa adalah kebahagiaan. Sesungguhnya tidak ada penderitaan batin terberat di dalam diri kita umat manusia ini, selain ketika ia menyembunyikan dosa serta kesalahan atau pelanggaran-pelanggarannya dari hadapan Tuhan. Tiada depresi yang lebih menekankan daripada sakitnya rasa menyembunyikan dosa atau kesalahan itu. Makan apapun terasa tak enak, tidur pun tidak nyenyak, tidak ada ketenangan di dalamnya karena kita terus dikejar oleh rasa bersalah atau bayangan dosa kesalahan kita itu. Tidak ada obat yang dapat menyembuhkannya selain dirinya sendiri yang membereskannya, yaitu mau mengakuinya di hadapan Tuhan. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ibrani 4 ayat 13. Adalah sia-sia menyembunyikan dosa kesalahan kita karena Tuhan Maha Tahu, Maha mengetahui tentang diri kita. Si pemazmur Raja Daud sangat begitu merasakan bahwa dirinya tertekan siang dan malam sebagai dampak dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya. Tulang-tulangnya menjadi lesu karena dihantui rasa bersalah. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Ayat 4 dari Mazmur 32 ini. Dosa kesalahan yang disembunyikan dan tidak diakui itu akan menyebabkan penderitaan tubuh dan batin kita. Karena derita batin yang tak tertahankan ini, akhirnya Raja Daud pun mengambil keputusan untuk berkata jujur di hadapan Tuhan Allah Bapa Surgawi. Seperti yang dinyatakan dalam Mazmur 32 ayat 5 ini. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Setelah itu legalah hati sang pemazmur Raja Daud ini dan hilanglah beban yang selama ini menindih hidupnya. Karena setelah mengakui dosanya, Tuhan pun mengampuni dia. Sebagaimana ditegaskan di dalam Mazmur 32 ayat 1. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Bersyukur dan berterima kasih sudah selayaknya kita aturkan kehadirat Tuhan yang maha setia dan penuh kasih itu, yang rela mengorbankan dirinya melalui Tuhan kita Yesus Kristus, mati terkutuk di atas kayu salib di Bukit Golgota untuk menebus kita dari kuasa dosa dan kuasa maut, kuasa kematian kekal itu. Oleh karena itu, jangan pernah kita sia-siakan keselamatan yang telah kita terima. Ingatlah akan firman Tuhan sebagaimana yang dituliskan pada 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 ini. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita
dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami. Memang kami harus akui bahwa sesungguhnya kebebasan dari kuasa dosa, dari kuasa kematian kekal itu adalah suatu kebahagiaan yang tidak ada taranya. Kini kami hendak mohon dalam kerendahan hati kami tentang segala pergumulan yang kami hadapi ya Bapa, ketika kami harus dihimpit dengan persoalan maupun permasalahan diri kami sebagai pribadi maupun dalam hubungan kami sebagai anggota keluarga, siapapun kami ya Bapa, mampukan kami untuk sungguh-sungguh apabila kami berbuat salah, berbuat dosa kepada Tuhan maupun kepada setiap orang yang ada di sekitar kami. Kiranya mampukan kami oleh pertolongan Roh Kudus untuk mengakuinya, untuk menyatakannya dengan jujur, supaya kami benar-benar dapat menikmati kehidupan yang boleh dibebaskan dari segala rasa bersalah di dalam hati maupun batin kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami, karena Roh Kudus telah mendoakan kami senantiasa ketika kami tidak dapat menyatakannya melalui kata-kata maupun hati akal pikiran kami yang serba terbatas dalam segala hal ini. Kiranya Bapa juga berkenan untuk memberikan kepulihan dan kesembuhan dari kuasa sakit penyakit apapun yang kami derita saat ini, baik itu yang bersifat jasmani, terlebih tentu penyakit-penyakit rohani kami yang seringkali menjadi penghambat bagi kami untuk berhubungan langsung dengan Tuhan Yesus Kristus melalui pertolongan Roh Kudus, supaya hal itu boleh kami alami, yaitu hal yang memang tidak lagi menjauh dari pengakuan dosa kami dan pengampunan pasti Tuhan sediakan bagi kami. Sambut apalah doa dan permohonan kami yang kami tahu ini kurang sempurna. Tuhan saja yang tidak hanya menyempurnakan dan melengkapinya, tapi mengabulkan sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin.